Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Selamat sore kepada dosen pengampu ilmu komunikasi kuantitatif, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh iPhone dalam Penerapan Gaya Hidup di Lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Bab 1. Dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia industri yang serba modern ini, smartphone sangat diunggulkan dalam bermedia sosial. Ponsel pintar sangat berpengaruh terhadap kinerja sosial media, seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Seseorang menggunakan ponsel pintar akan melihat spesifikasi keunggulan dan kegunaannya. Perkembangan teknologi sangatlah pesat. Salah satunya adalah alat telekomunikasi, yaitu smartphone. Smartphone memberikan kemudahan akan menghadapi masalah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan singkat. Smartphone adalah alat komunikasi yang populer karena kemampuannya seperti komputer, hampir semua kebutuhan dapat terbantu melalui benda ini, mulai dari aktivitas sehari-hari, perkuliahan, hingga aktivitas kerja. Telepon tidak lagi hanya untuk mengirim SMS dan panggilan suara, tapi telepon sekarang sudah sangat canggih, sehingga dapat digunakan untuk mengirim email, ambil foto, buat video, dan menjelajahi web dengan mudah. Apple adalah smartphone yang kuat. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Cupertino, California. Apple tidak hanya memproduksi smartphone, tetapi juga produksi lain, seperti iPad, MacBook, Apple Watch, dan sebagainya. Apple juga merupakan merek penghasil pendapatan terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei. Karena sering menawarkan berbagai spesifikasi yang tidak dimiliki smartphone lain. Pemilihan iPhone dalam bermedia sosial adalah kemampuannya yang memadai serta memiliki spesifikasi kamera yang bagus dalam pemotretannya. Maka dari itu, banyak influencer yang menggunakan iPhone dalam bermedia sosial setiap harinya. Oleh karena itu, iPhone sangat laris di pasaran dan banyak penggunanya dari berbagai negara di seluruh dunia. Pembuatan Instagram Story sangatlah berpengaruh pada perangkat yang kita gunakan. Semakin bagus perangkat yang kita gunakan, maka akan semakin bagus juga kualitas foto atau video yang kita dapatkan, sehingga akan berpengaruh terhadap sosial media yang digunakan. Dan keunggulan lain yang dimiliki smartphone Apple yaitu aplikasi scan yang sudah ada di ponsel, serta aplikasi edit foto memudahkan siswa selalu up to date informasi. Saat mendapat tugas fotografi dan aplikasi produk iPhone, faktor-faktor ini yang mempengaruhi orang memiliki produk iPhone. Apalagi iPhone merupakan produk yang relatif mahal dan mewah di antara produk sejenisnya. Sehingga banyak yang mahasiswa berharap memiliki smartphone Apple ini agar terlihat lebih canggih. Dalam hal ini, terlihat bahwa siswa membeli iPhone hanya karena keinginan daripada kebutuhan. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, kebutuhan iPhone juga semakin meningkat dan berubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia. Salah satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang disebutkan di sini, telepon pilihan atau ponsel. Seorang mungkin memilih smartphone populer saat ini untuk mengikuti gaya hidup. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini satu adalah
Apakah terdapat hubungan antara pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020? Lalu, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, dalam menyampaikan informasi yang selama ini peneliti dapatkan dari proses belajar dan diterapkan yang menjadi perencanaan studi serta dasar pelaksanaan studi guna memberi informasi yang berguna kepada brand Apple. Bagi akademisi, informasi dalam riset ini mampu digunakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berkeinginan melaksanakan riset lebih lanjut mengenai iPhone. Bab 2, landasan teori. Konsep. Berorientasi pada merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan istilah konsep dan proposisi untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diamati dari yang kompleks menjadi sederhana. Konsep sendiri itu apa? Singarimbun dan Effendi tahun 1987 mendefinisikan konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti, diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian event yang berkaitan dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks, menurut Mudija Raharjo 2018. Konsep sangat penting ketika mempelajari suatu cabang ilmu. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari biologi, konsep yang merupakan hal dasar harus ditanamkan kepada siswa agar mendapatkan konsep yang dipelajarinya dengan materi yang dipelajarinya. Mempelajari konsep merupakan hasil utama dari pendidikan. Konsep adalah blok bangunan pemikiran. Konsep adalah dasar di mana proses mental yang lebih tinggi merumuskan prinsip dan generalisasi. Dalam memecahkan suatu masalah, siswa harus mengetahui aturan yang relevan atau aturan yang didasarkan pada konsep setelah yang telah diperolehnya. Pemahaman suatu konsep sangat penting bagi mahasiswa, karena pemahaman suatu konsep merupakan tujuan akhir atau hasil dari suatu proses belajar mahasiswa. Masuk ke variabelnya. Variabel X. Variabel X yang digunakan di sini adalah iPhone. iPhone adalah salah satu merek iPhone adalah salah satu merek yang beredar di pasar Indonesia, yaitu iPhone. iPhone adalah salah satu produk ciptaan dari Apple yang sangat menggemparkan dunia saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Sejarah iPhone dimulai saat Steve Jobs, CEO dari Apple Inc., memerintahkan para ilmuwan dari Apple mempelajari cara lebih mendalam teknologi layar sentuh atau touchscreen. Pengembangan dari unit iPhone itu sendiri dimulai nyaris 10 tahun sebelum Apple pertama meluncurkan di pasar. Pada tahun 1999, Apple mematenkan hak untuk menggunakan domain iPhone. Dan beberapa tahun kemudian, Apple mengumumkan rencana mereka untuk berinvestasi di bidang telepon genggam. Apple mengejutkan dunia pada tanggal 29 Juni tahun 2007. Saat mereka memutuskan terang-terangan terjun ke dalam kancah persaingan telepon genggam secara eksklusif, Apple menggait AT&T Wireless sebagai mitranya untuk iPhone generasi pertama yang diberi nama iPhone 2G. Lalu, di variabel Y, ada gaya hidup.
Menurut Kotler dan Keller, 2012, gaya hidup adalah bagaimana seorang hidup di dunia diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pendapat mereka. Gaya hidup menggambarkan interaksi seseorang seutuhnya dengan lingkungan. Gaya hidup menggambarkan semua pola perilaku dan interaksi seseorang di dunia. Gaya hidup sangat erat kaitannya dengan zaman dan teknologi. Gaya hidup merupakan upaya membuat diri sendiri ada dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Individu memilih rangkaian perilaku dan penampilannya yang menurutnya pantas dan tidak pantas berdasarkan pengalamannya sendiri dibandingkan dengan realitas sosial untuk ditampilkan dalam ruang sosial. Kajian literatur. Berikut merupakan jurnal-jurnal yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai acuan dan kajian literatur pembaca. Di sini ada judul peranan dalam sikap memediasi pengaruh gaya hidup terhadap minat beli smartphone iPhone di kota Denpasar. Saya mencari jurnal yang sesuai variabelnya dengan variabel X dan variabel Y. Lalu ada juga pengaruh lifestyle dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian iPhone di kota Singaraja. Lalu pengaruh gaya hidup dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian iPhone. Analisis gaya hidup pengguna iPhone, studi kasus pada masyarakat di Kota Padang. Peranan gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone yang sangat dimediasi oleh sikap. Studi pada konsumen pengguna iPhone di Kabupaten Gianyar. Lalu ada persepsi mahasiswa terhadap smartphone Apple sebagai gaya hidup. Lalu kajian perilaku konsumen pengguna smartphone iPhone pada kalangan mahasiswa. Ada juga jurnal gaya hidup dengan keputusan pembelian iPhone pada mahasiswa, lalu pengaruh citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone. Pengaruh kualitas produk, gaya hidup, dan citra merek terhadap keputusan pembelian iPhone di kota Surabaya. Lalu kita masuk persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Dalam jurnal peranan sikap dalam mediasi pengaruh gaya hidup terhadap minat beli smartphone iPhone, terhadap persamaan, yaitu metode penelitian kuantitatif. Perbedaannya, teori populasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, populasi, dan sampel. Begitu juga terhadap jurnal pengaruh lifestyle dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian iPhone di kota Singaraja. Persamaan metode penelitian, teori populasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, populasi, dan sampel. Lalu ada jurnal pengaruh gaya hidup dan kelompok referensi terhadap putusan pembelian iPhone, yang juga metode penelitiannya sama, lalu diperbedakan oleh teori populasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, populasi, dan sampel. Oke, kita bisa lanjut ya, di next. Masuk ke variabel X, pengaruh iPhone. Telah dijelaskan sebelumnya, iPhone merupakan ponsel berteknologi mutakhir dengan sistemnya sendiri, yaitu OS. iPhone memiliki banyak kelebihan mulai dari kamera, sistem penyimpanan, dan masih banyak lagi. Variabel X pada penelitian ini adalah pengaruh iPhone. Maka dari itu, iPhone memegang peranan penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek iPhone, studi kasus terhadap generasi Z, Kota Surabaya, tahun 2022, oleh Diah Ayu Miftahuzana. Penelitian tersebut menjelaskan iPhone merupakan smartphone yang memiliki banyak kelebihan, dari mulai kamera yang jernih, tidak banyak bloatware, fitur Touch ID, serta Face ID terbaik, dan harga yang stabil membuat merek ini banyak digemari masyarakat Indonesia. Menurut Sana, tahun 2022.
Lalu ada variabel Y gaya hidup. Menurut Cheney, tahun 2003, gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Lebih lanjut, Cheney menjelaskan bahwa gaya hidup merupakan seperangkat praktik dan sikap yang masuk akal dalam konteks tertentu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kotler tahun 2001. Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa. Maka gaya hidup dalam hal ini dapat dikategorikan dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan. Penelitian yang ditulis oleh Putra tahun 2019 menyebutkan gaya hidup yang diinginkan oleh seorang mempengaruhi perilaku pembelian yang ada dalam dirinya. Dalam selanjutnya, akan mempengaruhi atau bahkan mengubah gaya hidup individu tersebut. Pengukuran untuk melihat seberapa besar gaya hidup dapat mempengaruhi individu menggunakan analis psikografis. Analis psikografis adalah sebuah teknik untuk menyelidiki bagaimana orang hidup, apa yang menarik minat mereka, dan apa yang mereka sukai. Model penelitian. Model penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah dengan variabel xi pun mempengaruhi gaya hidup sebagai variabel y. Lalu hipotesis teori. Hipotesis teori ada pada penelitian kali ini adalah pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Oke, dilanjut paradigma penelitian. Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk mendalami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau suatu masalah yang dihadapi. Penelitian kali ini menggunakan paradigma positivisme, karena kebenaran hanya bersifat tunggal melalui data-data penelitian. Menurut Exstrada tahun 2020, berkat aplikasi-aplikasi canggih yang ditawarkan oleh produk iPhone yang memudahkan dalam mengambil barang dan dengan kreatif, gambar dengan kreatif, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari produk iPhone yang bisa ditemukan sesuai gaya hidup fokus gaya hidup. Fokus gaya hidup dalam penelitian ini adalah masuk hidup mewah. Mahasiswa mencoba untuk membeli produk iPhone karena membutuhkan dan memberikan keyakinan bahwa produk iPhone yang dibelinya karena super quality dan sebuah merek. Mahasiswa mencoba hidup menikmati sedikit kemewahan meskipun harus menabung untuk membeli iPhone. Kaitannya penulis dengan penelitian kali ini yang berjudul Pengaruh iPhone dalam Penerapan Gaya Hidup di Lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 adalah meneliti bahwa pengguna iPhone guna memenuhi kebutuhan gaya hidup serta fitur-fitur canggih di dalam iPhone yang menjanjikan untuk digunakan dalam kegiatan belajar, bersosial media, dan kebutuhan sehari-harinya. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian Donatus tahun 2016 disebutkan, perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif yang menyebutkan pendekatan kuantitatif merujuk pada kata kuantitas itu sendiri. Kuantitas berarti jumlah atau banyaknya suatu hal. Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat menjumlahkan atau mengumpulkan. Dalam penelitian sosial, metode statistik merupakan representasi metode kuantitatif yang paling jelas. Karena dalam metode ini ada proses kuantifikasi, yaitu proses memberi angka terhadap kualitas suatu hal, sedangkan pendekatan kualitatif mengacu pada kata kualitas, yang berarti sifat, mutu, kadar, dan makna.
Makna sifat mutu kadar atau juga makna suatu hal yang diamati dilukiskan dipahami dalam metode Verstehen atau memahami dan ditafsir kualitasnya tidak dihitung, tidak diberi angka, tidak dijumlahkan dan tidak dikumpulkan menurut hukum-hukum matematis. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian yang berjudul Pengaruh iPhone dalam Penerapan Gaya Hidup di Lingkungan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Karena pendekatan kuantitatif dapat memberikan data secara valid dan konkret. Pendekatan kuantitatif mudah dipahami oleh penulis sehingga penulis menggunakan pendekatan tersebut dalam penelitiannya. Metode penelitian kali ini dengan menggunakan survei. Menggunakan survei terhadap mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Menurut Sugiono, tahun 2014, dalam penelitian Rahayu tahun 2022, metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari populasi tertentu yang bersifat alamiah. Tetapi peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, di mana peneliti tidak memberikan perlakuan seperti pada eksperimen. Metode survei memberikan pernyataan untuk penulisan tentang keyakinan atau perilaku yang dilaporkan sendiri. Pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban atas pertanyaan dengan variabel yang diinginkan. Populasi sampel, teknik penarikan sampel. Populasi yang digunakan penulis adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 82 orang. Populasi ini dipilih karena memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu, ada sampel yang diambil berjumlah 69 orang sesuai dengan perhitungan pengukuran sampel yang telah dilakukan melalui aplikasi SPSS. Semua sampel yang diambil merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang telah mengisi kuesioner dari penulis. Teknik penarikan sampel. Pada buku Metode Statistika bab 4 halaman 116 karya ciptaan Siagian dan Sugiarto tahun 2006 menyebutkan metode penarikan sampel dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilihan sampel dari populasi secara acak atau random probability sampling dan pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak atau non-random atau non-probability sampling. Pada probability sampling atau sampel acak, menurut elemen populasi mempunyai peluang tertentu untuk terpilih. Pada non-random sampling, pengetahuan pribadi dan opini digunakan secara dasar pemilihan sampel sehingga tidak semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik penarikan sampel probability sampling atau dalam bahasa Indonesia sampling probabilitas. Masih dalam buku yang sama seperti di atas, dalam probability sampling, pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti tidak didasarkan semata-mata keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Pada pengambilan sampel acak, kita mengetahui setiap elemen populasi. Elemen populasi berpeluang menjadi sampel. Dengan begitu kita bisa menilai dengan subjektif. Penugahan karakteristik populasi diperoleh dari sampel. Pada penelitian ini,
Penulis menggunakan teknik sampel probabilitas dikarenakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif di mana maksud tujuannya agar data yang diteliti bersifat kuantitas. Ukuran sampel. Sampel peneliti berjumlah 69. Cara mengetahui sampel yang digunakan adalah dengan dilakukan mengukur sampel dengan rumus Lopin sebagai berikut. Jumlah sampel, N sebagai jumlah sampel, N kecil. N besar, jumlah populasi. Nilai presisi atau error tolerance sebesar 95% atau 0,05. N adalah 83 jumlah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. 5% lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diambil adalah dari rumusan yang terdapat pada gambar tersebut. Penelitian berjumlah 69 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020, pengambilan sampel dilakukan secara online. Hipotesis riset. Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi. Dihitung menggunakan statistik sampel, jenis penelitian yang sudah pasti membutuhkan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif belum tentu memiliki hipotesis, kalaupun dia adalah hipotesis kira-kira, menurut Heriana tahun 2020. Hipotesis bisa juga disebutkan sebagai dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana jika dikaitkan terhadap hipotesis penelitian ini, maka sebagai berikut. HO tidak dapat pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. H. Terdapat pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Lalu ada hipotesis statistik. Ketut tahun 2022 dalam penelitian Zaki dan Simon tahun 2021 menyebutkan, hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter suatu populasi. Hipotesis statistik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hipotesis nihil atau nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil atau nol adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Hipotesis alternatif atau HA adalah hipotesis kerja yang menyatakan hubungan antara variabel. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana metode menunjuk pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data dapat dilakukan secara individu, namun juga dapat digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2017,
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dalam Prawiyogi tahun 2021. Lalu, ada metode pengukuran data. Validitas. Menurut Tanujaya tahun 2017, dalam penelitian yang menyebutkan validitas memiliki arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen atau alat ukur dapat digunakan untuk mengukur variabel atau objek penelitian. Dengan kata lain, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh karena itu, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Menurut Sugiono tahun 2013, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terdapat 4 uji validitas, yaitu ukuran validitas ialah Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, Measure of Sampling Adequacy, merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan dari model analisa tersebut. Nilai yang dinyatakan valid merupakan yang nilai KMO di atas 0,5. Mengindikasikan analisis faktor telah memenuhi syarat. Sedangkan jika nilai KMO di bawah 0,5 atau kurang dari 0,5 membuktikan bahwa analisa faktor yang belum memenuhi syarat. Malhotra tahun 2010. Dalam penelitian kali ini, pengujian validitas terhadap kuesioner peneliti akan menggunakan uji KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin, Measure of Sampling Adequacy, di mana salah satu indeks yang dipakai untuk menguji kecocokan model analisa untuk menyatakan valid atau tidaknya variabel peneliti. Berikut merupakan penghitungan KMO. Di situ menunjukkan bahwa hasil adalah 0,583. Hasil uji validitas dalam penelitian pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 memperlihatkan data KMO berada pada angka 0,583. Menurut buku Malhotra, jika hasil uji data statistik melebihi 0,5, maka data tersebut dinyatakan valid. Variabel X peneliti dinyatakan valid karena melebihi 0,5, yaitu 0,583. Dilanjut dengan uji validitas dalam penelitian pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 memperlihatkan KMO berada pada angka 0,642. Menurut buku Malhotra, jika hasil uji data statistik melebihi 0,5, maka data tersebut dinyatakan valid. Variabel Y dinyatakan valid karena 0,642, kan di atas 0,5. Reliabilitas adalah kesamaan. Reliabilitas adalah kesamaan atau kekonsistenan dan stabilitas nilai. Hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Hasil pengukuran dikatakan reliable apabila hasilnya konsisten atau stabil. Dapat dipercaya apabila pengukuran terhadap suatu subjek dilakukan beberapa kali, walau pengukurnya beda.
menurut Tanujaya tahun 2017. Menurut buku Malhotra tahun 2010, data uji statistik KMO akan reliable jika sebuah instrumen uji reliable jika nilai convex alpha yang lebih besar dari 0,6 atau lebih dari sama dengan 0,6. Berikut merupakan reliability statistik. Convex alpha menunjukkan angka 0,724. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 memperlihatkan data KMO berada pada angka 0,724. Menurut buku Malhotra, jika jumlah convex alpha-nya 0,6, maka data tersebut dinyatakan reliable. Variabel X peneliti dinyatakan reliable karena di atas 0,6, yaitu 0,724. Lalu dilanjut dengan hasil uji reliabilitas pengaruh iPhone. Ini maksudnya gaya hidup ya. Jika jumlah convex alpha-nya 0,6 dinyatakan valid. Maka data tersebut dinyatakan reliable karena berjumlah 0,61. Oke, dilanjut dengan metode analisis data. Analisis data univariat. Pertanyaan pertama, iPhone adalah ponsel yang sangat canggih. Pada pertanyaan pertama, iPhone adalah ponsel yang sangat canggih. Responden menjawab sangat setuju berjumlah 39 orang atau sekitar 56,5% dan setuju berjumlah 30 orang atau 43,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dinyatakan valid karena rata-rata responden menjawab sangat setuju. iPhone memiliki, lalu pertanyaan kedua, iPhone memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan ponsel lainnya. Variabel X, masih dalam variabel X. Pada pertanyaan kedua, iPhone memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan ponsel lainnya. Responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 34 orang atau 49,3% dan setuju berjumlah 35 orang sebesar 50,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dinyatakan valid karena rata-rata responden menjawab sangat setuju. Lalu ada pertanyaan ketiga, iPhone memiliki harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Pada pertanyaan ketiga, responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 32 orang atau 46,4% dan setuju berjumlah 37 orang atau 53,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang dinyatakan valid karena rata-rata responden menjawab sangat setuju. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, iPhone memiliki fitur canggih yang tidak dimiliki ponsel lain. Pada pertanyaan keempat, responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 29 orang atau 37,7% dan setuju berjumlah 42 orang atau 62,3%. Hal tersebut membuktikan bahwa data dinyatakan valid. Lalu masuk ke variabel Y. iPhone mempunyai pengaruh besar dalam tren gaya hidup. Pada pertanyaan kelima, responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 44 orang atau 63,8%. Dan setuju berjumlah 25 orang atau 36,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut valid. Lalu ada pertanyaan kedua, iPhone dipandang sebagai gaya hidup kaum borjuis. Pada pertanyaan ke-6, responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 30 orang atau 43,5%.
Responden yang menjawab setuju berjumlah 34 orang atau 49,3%. Dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 5 orang atau 7,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dinyatakan valid karena rata-rata responden menjawab setuju. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketujuh. Variabel Y. iPhone membuat mahasiswa menabung untuk membeli ponsel tersebut. Pada pertanyaan ketujuh, iPhone membuat mahasiswa menabung untuk membeli ponsel tersebut. Responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 29 orang atau 42,1%. Responden yang menjawab setuju berjumlah 37 orang atau 53,6%. Dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 3 orang atau sebesar 4,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dinyatakan valid karena rata-rata responden menjawab setuju. Lalu ada pertanyaan variabel Y terakhir. iPhone sangat mempengaruhi kehidupan seorang mahasiswa. Pada pertanyaan ke-8, responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 28 orang atau 40,6%. Responden yang menjawab setuju berjumlah 36 orang atau 52,2%. Dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 5 orang atau 7,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dinyatakan valid. Masuk analisis data bivariat. Pada tabel ANOVA, dependent variable adalah total iPhone. Prediktor atau konstan adalah gaya hidup. Hasil uji linearitas pada tabel ANOVA ini disimpulkan pada regression sebesar 89,904. Signifikansi tersebut kurang dari 0,5 sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen yaitu variabel media sosial, variabel iPhone atau X dan variabel dependen yaitu gaya hidup. Oke, masuk selanjutnya. Analisis model summary di atas, nilai R hasilnya ialah 0,761. Kuat atau tidaknya hubungan variabel terdapat pada nilai R, iPhone sebagai variabel X dan gaya hidup sebagai Y. Dan pada tabel ini dapat dilihat nilai 0,761 menggambarkan hubungan yang erat. Lalu ada dependent variable, itu iPhone, konstanta gaya hidup, penelitian menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Konstanta sebesar 4.000 artinya jika iPhone atau X nilainya 0, maka gaya hidup Y nilai sebesar 4.000. Dan jika gaya hidup ditingkatkan sebesar 1, maka penyebaran informasi akan bertambah 0,700. Koefisien agresi variabel iPhone sebesar 0,700. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa koefisien bernilai positif, di mana artinya hubungan positif antara pengaruh iPhone dalam penerapan gaya komunikasi. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan 1. Keterbatasan penelitian terfokuskan kepada iPhone sebagai gaya hidup mahasiswa, sehingga membuat penulis hanya terpaku pada jurnal yang terkait dengan yang diteliti. 2. Kelemahan. Pengumpulan data melalui kuesioner tidak selalu sesuai kenyataan karena responden mengisi sesuai keinginan mereka. 3. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan definisi yang dari variabel yang telah dipilih peneliti. Logikanya, boleh jadi antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi. Operasional dalam satu judul skripsi yang sama
atau definisi operasional boleh merujuk pada kepustakaan atau Kosanke menurut Kosanke 2019. Penelitian yang diteliti penulis berjudul pengaruh iPhone dalam penerapan gaya hidup di lingkungan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel iPhone yang merupakan variabel terbuka atau variabel X, dan gaya hidup yang merupakan variabel terikat atau variabel Y. Penelitian ini menggunakan skala interval, atau skala interval memiliki ciri angka kepada kelompok objek yang mempunyai skala nominal dan ordinal, ditambah dengan jarak yang sama pada urutan objeknya. Dalam skala interval, data skala interval diberikan apabila kategori bisa dibedakan diurutkan mempunyai jarak tertentu, tetapi tidak bisa dibandingkan data skala interval diperoleh sebagai hasil pengukuran dan biasanya mempunyai satuan pengukuran. Nilai-nilai objek yang dapat diperingatkan dan diukur jarak antaranya dengan kecermatan tertentu. Untuk itu disepakati dua titik penyajian sehingga satu ukuran dapat dimengerti. Ciri penting dari skala interval adalah datanya bisa ditambahkan, dikurangi, digandakan, dan dibagi tanpa mempengaruhi jarak relatif skor-skornya. Menurut Siagian Sugiarto tahun 2006. Lalu ada operasional konsep. Operasional konsep merupakan salah satu tahapan penelitian di mana peneliti mengkategorikan variabel peneliti menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara lebih detail. Peranan konsep dan operasional juga untuk memudahkan peneliti mengukur data. Di sini ada konsep iPhone dan gaya hidup. Variabelnya brand iPhone dan penerapan gaya hidup. Dimensinya, kualitas produk dapat dimensi indikatornya dapat memberikan dampak langsung pada produk. Terus ada fitur produk, desain produk, merek pelayanan produk. Produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan. Masing-masing sudah ada pengertiannya. Oke, sekian dari saya. Oh, di sini masih ada lampiran ya, lampiran kuesioner, yaitu di mana satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga setuju, dan empat sangat setuju. Terima kasih.